Malam ini Ustadz Ade Gustiadi yang merupakan pemikir politik Islam, juga bapak pendidikan se-Cileur dan kedepannya se-dunia Islam insyaallah, seperadaban dunia insyaallah. Amin. Amin. Yang begitu banyak kontribusinya dalam memikirkan umat ini, yang mudah-mudahan kita akan bersama-sama menggali ilmu yang dalam dari beliau pada malam hari ini. Baiklah, kita langsung saja menuju acara utama. Kepada Ustadz Ade Gustiadi, persilakan. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang paling besar nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan nikmat-nikmat kecil pun sebetulnya bisa mengedip, bisa melangkah, hadir ke masjid, sehat walafiat, itu juga nikmat yang tiada terhingga kalau kita hitung kemanfaatannya, ya. Patutnya itu wajib, bukan patut, ya, kita bersyukur dan menyampaikan pujian atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam keselamatan, salam kemuliaan yang kita sampaikan sampai pula kepada keluarga beliau, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya umat akhir zaman yang senantiasa tumut taat atau anut taat kepada risalah Islam yang mulia ini, insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah harapan kita menyampaikan sholawat, salam dan menyampaikan salam kemuliaan ini adalah dengan harapan mendapatkan syafaat dari mengikuti risalah Islam yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, para hadirin yang sama hadir di tengah majelis taklim sahabat soleh di Masjid Nurul Firdaus ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, ya, yang hadir di sini. Begitu juga yang sedang memantau, memonitor di platform media sosialnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Saya berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang kesulitan diangkat kesulitannya, diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali sebagaimana sedia kala. Dan semua keluarga kita juga mudah-mudahan ditetapkan dalam keimanan, diberikan kemudahan dalam semua urusan, serta dimudahkan dalam mencari kasab atau mencari nafkahnya, ya. Termasuk juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti iklan. Lama.
Insyaallah barokah. Insyaallah. Aduh. Masya Allah, barakallah. Ya. Nanti ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita ditetapkan dalam kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita. Termasuk juga mudah-mudahan orang tua kita baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, Allah berikan kenikmatan kepada mereka semua ya, insyaallah. Yang di alam kubur berarti diberikan nikmat oleh Allah di alam kuburnya, dan yang masih yang masih ada semoga Allah memberikan tetap kesehatan untuk mereka semua insyaallah ya. Kembali ke tema kita, terima kasih terlebih dahulu kami sampaikan kepada tim editor atau tim redaktur dari Majelis Taklim Sahabat Soleh yang telah istiqomah kembali MTSS Tribun hadir di tengah-tengah hadirin semuanya yang sempat ya, bukan karena rejim ya, bukan karena ada sesuatu yang sedang dirapihkan. Sempat juga di internet ya, MTSS itu di banned ya, itu berarti majelis ini sudah menjadi sorotan dunia. Ya. Tetapi jangan bersedih dan jangan juga berkecil hati, tetap bersemangat karena dakwah itu adalah dibenci atau disuka tidak menjadi masalah. Karena yang paling penting disampaikan adalah kalimat yang hak di atas kebatilan dan kedoliman. Oleh sebab itu saya berterima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira, kepada tim redaktur, kemudian panitia, juga DKM Masjid Nurul Firdaus, serta warga masyarakat dan peserta yang senantiasa istiqomah mengikuti agenda ini. Sengaja ini edisi pakai gambar lah. Judulnya memang tidak sesuai dengan media kapah ya. Yang penting isinya saja. Temanya adalah pendidikan berkualitas melahirkan peradaban emas. Ya, kalau dikaitkan dengan tema kita, Indonesia sedang diproyeksikan untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Berapa tahun lagi ke 2045? 20 tahun lagi ya. Ya kabur bubar Indonesia. Ya itu intermezzo saja. Kalau tidak dibenahi sistem pendidikannya, boro-boro mencapai pendidikan emas. Yang ada adalah pendidikan cemas, mencemaskan gitu dengan kondisi yang saat ini. Kita bisa membedah kondisi, situasi dan keadaan sepak terjang pendidikan, lembaga pendidikan, tenaga-tenaga kependidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Juga dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan orang lain yang memang kategorinya tidak berstandarkan Islam ya saat ini. Ada sebuah fenomena ya, ini diibaratkan puncak gunung es. Ini kasus berarti selalu berulang di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita itu ya. Nah, yang sekarang rada heboh itu di Sampang, Madura, seorang gadis usia 15 tahun
digilir sebanyak 27 pelaku pemerkosa. Ini semuanya di bawah umur. Perempuannya 15 tahun, laki-lakinya juga para remaja. Tentu ini adalah sistem pendidikan yang kita rasakan saat ini. Coba seorang gadis sampai beberapa kali ya teh, dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni kasusnya berulang baru terungkap bulan ini, bulan Juli ya. Sekarang sudah Agustus ya, bulan Juli kemarin baru terungkap gadis tersebut menjadi murung, tidak ceria seperti biasanya karena baru berani mengungkapkan kejadian ini kepada kakeknya karena tinggal bersama kakek neneknya. Miris. Beberapa bulan kemarin di Gunung Bentang, anak SD juga ya tidak bisa disebutkan SD mana atau sekolah mana ya. Aduh, punten masih batuk. Jadi sering kejadian seperti begini dari sisi pemerkosaan. Kemudian selain pemerkosaan, perkelahian. Bapak-bapak atau pemirsa hadirin sekalian, ada berita nggak tentang bagaimana barudak Garut ya? Yang paling ringan itu pembulian. Anak usia SMP kemarin juga di daerah mana itu, Ponorogo ya, atau Jawa Tengah lah. Siswa dibully, dikeroyok, lari dari pagar, kemudian jarinya putus karena terjepit oleh kawat pagar, putus. Kejadian ini ya sering lah, bahkan anak SD pun suka smackdownan di sekolah ya, sering pembulian. Ini teh ya yang terungkap, yang tidak terungkap, yang tidak terberitakan atau tidak terekspos bisa lebih banyak lagi. Maka dikatakan puncak masalah mental, moral, kemudian perilaku anak-anak yang terkategori para siswa, para santri, ini adalah sedikit yang terungkap, tapi yang tidak terungkap lebih banyak. Makanya dikatakan masalahnya seperti puncak gunung es. Gunung es itu kelihatan sedikit padahal di bawahnya besar gitu. Ini di Jepara juga pelaku 21 tahun, 31 korban anak usia 12 sampai 17 tahun melalui media sosial biasalah. Ya. Begitulah media sosial ya, bisa memancing perkenalan. Kemudian di Sumedang juga ada anak siswa sampai berapa hari, seminggu tidak pulang-pulang, ternyata diajak sama pacarnya budak sekolah. Masya Allah, Allahu Akbar. Di Solo juga ini kasus-kasus yang baru terungkap, tapi saya yakin di lingkungan kita semua ada kasus-kasus semacam ini. Yang paling ringan adalah pembulian. Apa itu pembuliannya? Bahasa kitanya dibully. Perundungan, bahasa Indonesia juga ada perundungan. Iya. Ya heureuy lah, memang betul seperti heureuy, tapi ada heureuy yang terkaleuwihan, kalau bahasa kita mah heureuy yang kaleuwihan, dan itu tidak terkontrol oleh kita semua, baik di rumah, di lingkungan ataupun di sekolah. Tetapi banyak kasus-kasus seperti itu. Ini mencerminkan bahwa perilaku
sikap moral, sikap etika di generasi kita itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini karena lihat dari sisi pendidikan kita, faktanya teh gitu. Ini dari satu sisi sikap mental, spiritual, moral, akhlak, perilaku. Kemudian dari sisi yang lain seperti manajemen pendidikan lah di sini. Kita lihat Indonesia itu termasuk negara yang anggaran pendidikannya itu terendah di dunia. Anggarannya teh paling rendah. Geus mah rendah di korupsi, di kurangan di ku MBG ya nama. Beuki leuwih deui. Makanya saya suka prihatin kepada bapak dan ibu guru yang mengajar, yang statusnya itu bukan saja honorer tapi pegawai negeri sipil juga atau ASN, itu dikatakan susah untuk dikatakan hidup layak. Ya, ini diberitakan saat ini, belum tahun 2026 akhir ya, masih pertengahan lah katakan, baru semester pertama, artinya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ya, satu semester pertama di tahun ini ada 2.700 ASN mengundurkan diri. Coba 2.700 lebih ASN usia muda, masa kerjanya itu rata-rata kurang dari 5 tahun, mereka mengundurkan diri, resign dari pegawai negeri. Coba, itu perlu dipikirkan. Ini berkait, pasti berkait, karena di dunia saja anggaran pendidikan di negeri kita itu paling rendah. Hanya 1,3% dari pendapatan domestik bruto negara. Artinya dari pendapatan negara yang sebesar sekian itu dalam bentuk bruto atau pendapatan kotor, Indonesia menempati ranking terendah. Miskin kalau di kasarkeun nama, tapi sebetulnya negara kaya tapi dibuat miskin. Da prihatin abdi mah, abdi ge mantan guru sama resign. Ini 2.700 tahun ini. Ada yang bilang suram katanya. Ya karena apalagi ada diberitakan lagi di beberapa daerah tidak sanggup menggaji P3K, artinya pegawai dengan perjanjian kerja, tenaga kontrak yang menjadi guru, yang menjadi tenaga administrasi di kabupaten, kota, dan provinsi, dinyatakan akan mem-PHK para P3K karena tidak ada anggaran untuk menggaji mereka dari daerah. Padahal Menteri Aparatur Sipil Negara ya, Menpa, itu sudah menginstruksikan untuk mengangkat guru, mengangkat tenaga kesehatan, mengangkat tenaga pekerja di dinas kabupaten kota, tapi ternyata tidak ada anggaran untuk menggaji mereka. Iya, karena uangnya nggak ada. Nah, di sini juga anggaran perpustakaannya dulu di 2005 721 miliar ini untuk perpustakaan saja, tapi sekarang tahun 2000 bukannya meningkat malah menurun. Kan aneh, padahal budak teh makin banyak, kebutuhan buku teh makin banyak, tapi kenapa anggaran perpustakaan hungkul ya mah, perbukuan yang tadinya 720 miliar menjadi setengahnya, hilang setengahnya, tinggal 377 miliar. Ini bukti bahwa pemerintah kita tidak serius mengurusi pendidikan.
Ini harus diakui saja, bukan hanya oleh kita sebagai masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses buku, mengakses perpustakaan, mengakses pendidikan, tapi pemerintah harus akui itu. Sedih kan? Eta apa guru-guru nage malunur suram cenah, termasuk banyak KKN. Bukan kokoronyoso ya, tapi korupsi, kolusi, nepotisme. Itulah situasi kita. Kemudian juga pemangkasan berdampak pada pengurangan distribusi buku, terutama di kawasan 3T. 3T itu daerah yang paling jauh, ya, terjauh, tertinggal. Ini dikatakan terdepan, bukannya terdepan, terluar lah harusnya. Tapi bahasanya suka diperhalus. Nah, ini tamparan bagi cita-cita program pemerintah yang disebut Astacita ya, atau cita-cita 8 cita-cita untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Wah, jauh. Cemas. Iya. Ya, sama anak saya juga putus sekolah sekarang. Tidak mau melanjutkan kuliah. Dan ternyata itu teh saran dosen. Aduh, liar dia anak saya. Ya terserah, yang penting kamu bisa kerja dan cari uang. Dosennya bilang begitu. Kalau kamu mau nyari skill aja, jangan kuliah gitu. Begitu. Jadi sekarang cari keterampilan hidup, keterampilan skill. Entah itu ya ngelas, ngebengkel, komputer, desain, bikin UMKM, tapi mandiri gitu ya, bukan bergantung ke pemerintah, karena pemerintah mah sukanya ngemajag hungkul, tidak memberikan modal. Dan kemudian ya memang bukan hanya gurunya yang resign, ternyata mahasiswa baru yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri hasil seleksi barudak palalinter 60.000 mahasiswa baru sudah diterima di perguruan tinggi negeri, tidak diteruskan. Ayeuna hasil kamari SMPTN, seleksi perguruan tinggi negeri. Yang namanya seleksi kan berarti diseleksi, ujian. Mereka ikut ujian, maksakan meskipun dengan cara yang susah payah ya. Ternyata 60.000 lebih calon mahasiswa baru tidak mendaftar karena tidak punya uang untuk membayar kuliah. Nah, kebayangnya karunya gitu. Barudak anu geus palalinter hasil seleksi boh nu pamegat, boh nu istri. Daripada kudu ngajual segala rupa mah meureunna neng ujang geus we neangan gawe we atawa sagawe-gawe, akhirnya tidak melanjutkan daftar ke perguruan tinggi. Naudzubillahi min dzalik. Nah, bukti negara kita itu tidak peduli dengan generasi. Ayeuna eta tahun ayeuna ya budak mahasiswa teu daftar sakitu tos ditampi diterima di perguruan tinggi negeri tapi teu diteruskeun. Kajian antep ya, padahal geus susah payah bilu ujian. Nah, jadi Indonesia cemas lah sekarang. Betul para pengamat juga. Padahal pendidikan ini adalah cikal bakal langgengnya atau penerus dari sebuah peradaban, termasuk adanya sebuah bangsa atau negara ya. Dan memang cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Yang terjadi adalah membodohkan. Naudzubillah. Nah, itu kondisi kita. Ironi nih di pendidikan kita mah. Nah, termasuk ini nih anggaran pendidikannya.
anggaran pendidikan rata-rata di luar negeri ya itu lebih besar daripada di kita. Di kita mah cuman 20% dari APBN. APBN tahun sekarang 2026 itu kurang lebih 3.842 triliun APBN. Itu uang 3.842 triliun teh untuk kebutuhan pusat dan untuk ditransfer ke provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten kota, termasuk ke desa-desa. Dengan istilah dana desa teh ya, sakitu eta. Dan untuk pendidikannya cuman 757 triliun. Namun dari anggaran segitu 750 triliun teh diambil untuk MBG sekitar 236 triliun. Jadi bener guru-guru teh bingung, protes ingin kesejahteraan, kenaikan gaji, tapi tidak direspon. Saya juga aktif di PGRI ya. Apa PGRI ya? Persatuan Guru Republik Indonesia. Tapi perlu dikoreksi ya, mohon maaf, Persatuan Guru Ripuh Indonesia. Saya yang aktivisnya dulu. Iya. Dulu waktu melakukan demo ke Jakarta ketika reformasi 98, saya ketemu dengan petinggi PDI. Iya, protes kenapa DPR kemudian para eselon 1-2 gajinya tinggi-tinggi, tapi para ASN, para guru, para tenaga medis tidak diberikan kenaikan. Sampai akhirnya kan rejim itu berganti. Gus Dur diganti ke Megawati, Megawati juga sama. Tidak mempedulikan rakyat. Itu sebelum SBY. Saya menggedor gedung parlemen waktu itu. Jadi sampai sekarang anggaran pendidikan kayak gitu. Ya mohon maaf, perjuangan PGRI mengusulkan untuk kenaikan gaji sampai sekarang belum direspon. Bahkan organisasi-organisasi profesi lain yang bergerak di bidang keguruan atau pendidikan gitu sama. Bahkan sekarang juga kan protes ke MK dan MK mengabulkan. Salah besar, tidak boleh anggaran pendidikan diambil untuk MBG. MK mengabulkannya. Jadi ari beuteung mah lain urusan pendidikan atuh. Ya. Itu mah urusan pangan, bukan urusan kecerdasan. Jadi harus diambil dari pos lain. Tapi pengabulan juga artinya diterima protes kita untuk tidak mengambil dana MBG dari pendidikan, itu teh disetujuinya tahun 2028, 2 tahun lagi, masih lama. Jadi 2006, 2027 diambil we kan kita bagi kurang dana pendidikan teh. Jadi pantas budak teh buku teh kabagian gitu kan. Kemudian juga kenteng kudu iuran, bangku kudu iuran. Itu masalahnya. Ya mohon maaf, mungkin juga Pak Marwan sebagai guru mengajukan meja hese, mengajukan buku hese, mengajukan dana kesejahteraan hese. Ya memang begitulah fakta kesulitan meningkatkan sarana pendidikan di kita. Dikorobot, keur mah dikorupsi. Buktina Pak Nadiem juga rike, ayeuna teh keur dikerem, Menteri Pendidikan eta teh. Jadi kumaha budakna, menterina we geus dikerem. Eta pendidikan. Ya.
Nah itulah para hadirin sekalian, pikiran. Kalau tidak dipikiran, pikiran. Kalau tidak dipikirkan, oh masa? Justru kita ini adalah seorang muslim harus bisa menyelesaikan permasalahan urusan kaum muslimin. Dah hadisnya kayak gitu. Man bata wala yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sing saha anu teu mikiran, teu ngarengsekeun urusan kaum muslimin, laisa minhum. Bukan kaum muslim. Ini bagian tadi moderator juga menyampaikan pemikir, ya suka tukang mikiran gitu, tapi belum rengse-rengse gitu. Minimal usulan solusi kan gitu, saran, masukan mana yang lebih baik gitu. Nah itulah fakta ya. Saya mengungkap fakta dulu supaya kita sudah merasakan sama enggak gitu yang kita rasakan. Ini yang menyekolahkan ke sekolah zaman sekarang, ada iuran enggak ke sekolah deh? Ada kan? Cenah gratis, tapi dah sok aya we gitu. Dan memang begitulah, tidak bisa dipungkiri kebutuhan pendidikan itu sangat penting. Iya. Ya termasuk kita ngongkosan barudak begitu ya. Nah, berikutnya nih. Jadi investasi pendidikan itu tidak bisa dirasakan secepat sekarang, atau tidak seperti makan cabai pendidikan mah ayeuna dituang ayeuna lada gitu kan, tidak. Ya, pendidikan mah harus dikorbankan anggarannya untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Anggaran teh perlu, termasuk juga menyetandarkan kemampuan guru. Makanya sekarang mah dikuliahkeun deui dengan program sertifikasi. Guru kudu sertifikasi, dokter kudu sertifikasi, bidan kudu sertifikasi. Iya, tukang macul juga harus disertifikasi berarti ya. Aduh, Gusti Naga. Ya tapi sekarang mah sertifikasi gitu, tapi kemampuan mah kemampuan, yang penting aya we gitu. Nah inilah yang menjadi problematika, termasuk rehabilitasi sarana-sarana pendidikan. Kamari aya budak di daerah mana ya, makan makanan MBG ari kentengna teh roboh. Makan MBG tapi kenteng nanti roboh, bangunannya rusak. Atuh badai dibelajar di mana? Tungtungna mah budak teh bari ngahuap sangu teh nya, sangu haseum teh gini kan. Pararanas eta teh teu aya kentengan sakolana teh Gusti nagara urang. Bari jeung dipiceunan eta teh sanguna teh. Pun Adi masih ngajar keneh eta uih di sakola teh ngabengkot nyana karung naon nu dicanak teh sangu haseum ku abdi dipasihkeun ka hayam, sapali dipasihkeun ka balong kang lauk. Beuh cing teh nyi ieu teh kunaon da teu dituang ku barudak teu resep cenah. Sayurna teh nya kitu teh lah, tidak bisa disebutkan pika sedihieun karunya. Budak teh pan seueur teu resep. Karena tuangan tahun yang paling tahu selera anak kan orang tuanya ya, yang biasa pangmasakeun, termasuk dari sisi pemenuhan gizi pasti orang tuanya lebih tahu. Tapi karena di program atau proyek namanya juga proyek MBG teh kamari kan ketuana tos ditahan. Teras deui digantos deui mundur deui dengan alasan sakit untuk berobat. Anu ayeuna deui kitu keneh picaleuneun deui dikerawat. Aduh, atuh da sadinten 1 triliun. Kanggo maafnya dicarioskeun kanggo eusi WC. Allahu Akbar. Berikutnya penyediaan bahan ajar yang minim. Abdi pernah ngajar eta ka budak ngajukeun sarana kanggo olahraga misalkannya bola da hese
eta teh paling oge ka sakola-sakola teh satahun hiji mah meureunnan seepul budak sakelas oge. Berikutnya termasuk alat peraga lain. Di mata pelajaran yang lain juga sama. Eta dropping eta teh memang ada gitu, tapi berlomba-lomba saha anu bisa nyogok eta nu kamagehan anu sakolana pangjauhna teu boga duit ongkosna mahal ka kota gitu nya. Wah eta mah siap-siap we eta mah dongeng hungkul belajar teh dongeng we bari jeung kepala sekolah nage taradang ka datara ka sakola ada guru nage teu aya budak teh arulin we di kelas teh jeung doma nya bari ngangon gitu mun tos panas weuih teh bari ngagiringkeun doma barudak oge dia cerita di sekolah pinggiran di leuweung di jauh yang tadi sebutkan 3T terjauh, terluar, terdepan, tertinggal. Iya, guru honorer masih menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Pak, di Banten aya guru nu dibayar 300.000 sasih bari jeung dibayarna 3 sasih sakali. Teu manusiawi 300.000 sasih bari jeung dibayarna teh nungguan bos turun. Bos itu kan dicairkan per 3 bulan, per 3 bulan. Jadi gaji eta teh guru. Ada yang lebih parah juga dosen. dosen digaji namanya S2, S3 lulusan luar negeri digajinya 3 juta di Bandung. Sampai dia curhat di rapat dengar pendapat dengan DPR. Sampai sebegitunya akhirnya si dosen bagaimana bisa melayani mahasiswa untuk bimbingan skripsi, untuk kuliah. Beres kuliah itu dia jualan kue. Kadang selain jualan kue dia ojek online. Coba dosen eta teh doktor. Miris dah di Indonesia mah. Mentak pantas 2.700 ASN resign, mending keluar gitu. Eta teh dosen guru besar setingkat setingkat doktor. Teraskeun sakidik deui. Indeks literasi urutan ke-70 dari 81 negara yang disurvei ya. Indeks literasi itu melek baca ya, betul, melek baca artinya menulis, membaca, menyimak, menalar dan lain sebagainya. Bahkan ini hasil survei UNESCO, dari 1.000 orang warga Indonesia yang suka baca itu hanya 1. Ya, termasuk saya. Karena saya kalau membaca itu kalau dikirim Pak Dedi, kirim Al-Wa'i, buka-buka judulnya, buka-buka tepakna, tos pindah karena MU, buka judul, buka fotona nu rame, tutup deui. Jadi saminggu teh paling 2 atau 3 buku. Itu pun judul-judulnya. Masih mendingnya. Ieu mah UNESCO meneliti dari seluruh dari sampel yang diteliti 1.000 orang warga Indonesia teh yang sok maca namangan saurang, coba 1.000 hiji. Saya nanya ini dari bapak sekian banyak orang bulan ini pernah beli buku atau entong maca lah, beli buku weh. Bulan beli Al-Wa'i mah majalah eta mah. Buku ya. Tapi masih mending ketang
Dulu mah tiap hari langganan koran ya, ada PR, ada Media Indonesia. Saya suka berlangganan meskipun maksakeun eta teh dengan upah rendah pun gitu, karena memang sangat butuh dengan informasi. Nah, sekarang mah koran sudah tidak ada. Untung masih dari kita ada ya. Kapah ada sekarang, terus MU ada, majalah ada. Nah, ini mah miris, 1000 orang hanya satu yang mau baca. Mungkin termasuk membeli buku. Ya keur mah urang mah ayeuna hese duitnya komo boro-boro beli buku. Mere ongkos budak ge hese. Nah, termasuk nih punten ya. Rata-rata IQ, apa itu IQ? Tingkat intelijensi atau kecerdasan orang-orang Indonesia itu urutannya hebat. K120 genep di tingkat dunia. Dari berapa negara? Dari 137 negara. Berarti panghanapna Indonesia IQ nanti. Mata sok aya anu ngaledek IQ orang Indonesia mah cenah setingkat jeung simpanse. Aduh, kacida pisan ngaco nya cenah simpanse ge da bisa tumpak sepeda cenah bisa ngangon domba jelema ge sok tumpak sepeda aja ngangon domba. Masya Allah, ini penghinaannya kepada kita, termasuk ya puntenlah pemimpin kita juga gitu kan, suka meledek. Yang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, pindah sajalah ke luar negeri. Dan memang Indonesia begitu geningan, berarti dimulai dari pemimpinnya gitu, terberes tuh. Akhirnya ke orang jadi terberes. Ya itulah IQ-nya, ini hasil PISA ya, dari penelitian tingkat intelijensi. Ya itulah ini sudah disebutkan ya, rantai domino kerusakan sistemik karena pendidikan tidak terjangkau, diakibatkan ekonomi kita sulit. Bahkan di Pati kan sempat heboh boikot pajak. Ada tuh boro-boro mayar pajak, naiknya 200%, 300% PBB. Ya kan sekarang masih berlangsung nih di Pati, Kabupaten Pati. Nah, sekarang juga digulirkan wacana boikot pajak. Sudah bayar pajak belum, Pak? Pak Dedi? Parkir sok mayar tara. Nya eta unggal dinten abdi mayar. Bagian eta teh majeg. Engke mah sepeda oge bade dipajeg. TV oge bade dipajeg. HP ge bade dipajeg. Apa sih? Anu. Sama. Jalan kaki bade dipajeg engke mah. Jalan kaki. Aduh, tanda-tanda Indonesia bangkrut, kolab ya. Anggaran APBN itu kan sudah pasti defisitnya tekor gitu, pajak tuh masuk mah atau tidak tercapai ya apa boleh buat kan. Nah, sekarang juga petugas Samsat yang biasa menarik pajak kendaraan megat motor, megat mobil nate di pom bensin. Ya, jadi motor can mayar pajak mah wayahna di temenang di bensin, tong dieusian. Ya sampai sebegitunya gitu. Tuh di daerah NTT sana sampai sebegitunya. Datang ya mah polisi dengan petugas pajak ke pom bensin. Ditanya, sudah bayar pajak belum? Belum, bayar pajak dulu baru beli bensin. Aduh, Gusti nu Agung, sampai sebegitunya negeri kita. Nah, rusaknya sistemis, pendidikan rusak, negara juga begitu. Ini
Apa yang menyebabkan sistem rusaknya? Ini dikarenakan kegagalan cara pandang, memandang pendidikan. Karena pendidikan yang kita selenggarakan itu pendidikan sekuler. Bapak dan hadirin semua sudah tahulah sekuler ya. Jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan pendidikan. Makanya saya pernah protes, Pak, manusia itu kan berasal dari Adam. Tapi kenapa diajarkan di sekolah-sekolah tuh manusia itu berasal dari kera? Protes tuh. Itu kera hungkul. itu sampai protes, saya bingung. Cek guru agama, manusia itu berasal dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah berupa manusia sempurna dari tanah, bukan dari sato, bukan dari hewan. Tapi karena pendidikan itu harus disampaikan kurikulumnya, kurikulum sekuler, jangan bawa agama. SD sampai ke SMP, guru IPA menyebutnya manusia itu hasil evolusi, hasil perubahan struktur morfologi, struktur anatomi, dari tadinya kera bungkuk menjadi kera tegak. Kera tegak berubah menjadi manusia berjalan sempurna seperti sekarang. Oh, manusia tetina kera mun gitu mah. Asa dihinakeun dengan eta teh menurut teori Darwin ya, Charles Darwin, pemikir barat. Orang barat teh orang kafir maksudna teh. Jadi dicekokkan seperti itu. Itu pendidikan sekuler namanya. Jadi kudu percaya manusia itu dari kera, sampai diteliti Homo sapien, Homo erectus, Homo di Solo ada Homo soloensis. Jokowi itu Homo soloensis. Pria Solo. Iya, pria Solo. Inilah pendidikan sekuler. Guru agama bilang inna dina indallahil Islam, bahwa hanya agama Islam yang diterima oleh Allah, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Tapi guru PKN, guru PMP bilang semua agama sama nak, semua masuk surga nak, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua agama dari Allah. Kumaha mendikirkeun. Jadi budak teh bingung di sekolahan teh. Cek guru agama ya, hanya Islam yang diterima oleh Allah, hanya agama Islam yang diterima. Tapi guru yang lain sama. Guru yang lain bilang seperti itu. Itulah yang dikatakan pendidikan sekuler. Bahkan pendidikan teh hanya dicetak untuk menjadi robot pekerja tanpa mikir. Nah, di SMK itu cara mudah untuk mencetak pekerja murah. Pun tentu maros juga Pak Denny. Pernah sekolah kan ya? Saya juga sama pernah sekolah. Ternyata setelah disimak, mencetak tenaga kerja murah melalui SMK. SMK bisa nyeun mobil SMK karena jadi itu program untuk mencari tenaga kerja murah di negeri jajahan. Karena di negeri Eropa sana mah mahal, di Jepang mah mahal, tukang macul ge. Betul ya, di luar negeri mah profesional, tukang temok ge profesional. Di Indonesia mah milu jeung aing nemok teu diseleksi, bisa henteu anu penting mah ngaduk we gitu kan. Karena dibayaran lagi kumaha nu mayar we, dibayar heung teu narima juga balik gitu. Itulah di kita ya.
Jadi tidak dihargai secara profesi di Indonesia. Karena orientasi pendidikannya itu tidak mencapai seperti yang Islam katakan. Nanti disebutkannya. Nah, akhirnya kan kekosongan akhlak. Karena jadi robot pekerja we. Ya pun tentu maros budak nyakolakeun budak supaya naon? Rata-rata supaya bisa digawe. Betul kan? Betul. Mun budak cenah bisa digawe tuh di pabrik narima ti SMK, ka SMK-keun budak teh. Entong ka SMA hese gawe cenah. Jadi orientasina teh kana gawe we sakola teh. Itu salah orientasi dalam kurikulum pendidikan. Jam berapa ini? 9. Waduh. Dipercepat saja ya. Dipercepat. Ya karena tadi kembali ke sistem pendidikan sekuler, karena yang jadi dasar pengaturan kehidupannya adalah menggunakan ideologi sekuler yang memisahkan secara fatal urusan kehidupan dengan agama. Ya, standarnya ya materi lah, kepuasan. Akhirnya moral hancur. Semua kerusakan ini sistemis, pendidikannya hancur, sosial, ekonomi keluarga hancur, hingga hukum pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan masalah pendidikan. Budak bangor ge hese budak bangor. Nah, seperti kasus di Banten, budak teh ngarokok. Ku kepala sekolah dicarek kalah ngalawan hak asasi bu ngarokok teh nafsi dah duit urang nu rugi urang nu ngeunah urang. Nah ibu make jeung ngalarang ngarokok. SMA 1 Cimarga di Banten Kabupaten Lebak tahun kamari diceplek ke budak teh maneh mah hese dicarek teh budak ceuk kepala sekolahna du di tewah ku polisi. Jadi bahaya budak ngarokok ge, bahaya budak bobogohan ge, bahaya budak madog atau napi mencuri dan lain sebagainya. Itulah kehancuran moral pendidikan kita, karena ideologi yang digunakan dalam sistem kehidupan itu tidak berdasarkan ideologi sahih nu bener sekuler teh ya. Nah, berpangkal dari ideologi inilah kerusakan itu. Nah, sekarang bandingkan dengan cara pandang Islam dalam masalah pendidikan. Nah, di keluarga, dalam pendidikan sekuler, ibu-ibu teh terpaksa neangan gawe hese rek ngasuh anak. Cok aya nu ngudag-ngudag diterima di kantor-kantor teh ibu-ibu, di pabrik-pabrik teh ibu-ibu, budak diasuh usaha tuh bapakna teu ari masih kukurilingan usaha kene, akhirnya budak cul. Bahkan ada di Jakarta mah ojol ya, budak 2 tahun ditinggalkan di kamar kontrakan ukuran 3 kali 2 meter, ditulakan, dikunci. Budak bapakna lantaran single parent ya, kabur. Iya, istrinya kabur, ya tidak kuat menanggung beban hidup bersuami. Si bapakna jeung ngasuh budak orok 2 tahun teh, budak mah cuwe, manehna mah ngojek. Di Jakarta kamari. Nah, ini bukti bahwa dalam sistem sekuler keluarga itu hancur, dihancurkan. Boro-boro ngadidik budak, pamajikan berontak, salaki aya nu bener oge masih hese nangan gawe, nangan nafkah teh kan. Akhirnya budak teh cul.
kumamun kasetrumnya budak teh eta disimpenan roti, disimpenan cai, medot teh gugulitikan we eta budak sorangan. Karunya rata-rata kalau dicari gitu permasalahan seperti itu teh bukan itu saja, banyak dihancurkan keluarga teh. Tapi dalam Islam yang mencari nafkah itu kan suami, ibu sebagai madrasah pertama atau sekolah pertama untuk pendidikan anaknya. Dalam pandangan Islam, dalam urusan pendidikan, benar bahwa ibu itu adalah warobatun bait, manajer atau kepala rumah, pengatur rumah tangga, dan sebagai mendidik anaknya, termasuk menjamin nafkahnya, pangnyangukeun, pangnyuapankeun budak laletik teh. Diajar adab, nyariosna sing lemes, neng kasep. Hese ayeuna diruksa, bahkan aya nu kerja sampai siang malam kan, ketemu anak-anak teh, anak-anak geus ngagaloler we tengah malam da ngalembur teh zaman ayeuna tah. Jadi orientasinya itu pendidikan itu untuk mencetak tenaga kerja memenuhi pasar, ekonomi pasar. Nah, sedangkan dalam pendidikan Islam bukan hanya menjadi seorang pekerja, yang paling utama adalah membentuk kepribadian Islam, termasuk ilmu kehidupan. Nah, ilmu kehidupan itu ilmu skill, ilmu terapan, bertani, beternak, bercocok tanam, berdagang, pebisnis, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi yang paling pokoknya adalah berkepribadian Islam. Artinya pemikirannya Islam, perasaannya Islam, akhlaknya Islam. Itu penting. Makanya di Al-Quran dinyatakan di surat Luqman, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku. Paling penting di menanamkan akidah itu adalah jangan menyekutukan Allah. Dari penanaman akidah, memperkokoh akidah dan memperkuat akidah bagi anak peserta didik dari keluarga termasuk sekolah itu da ayeuna mah dipaksa budak teh kudu musyrik ka Allah teh ya, karena tadi dinyatakan kan semua agama sama, itu bagian dari mengajarkan kemusyrikan. Bahkan mentaati pemerintahan sekuler juga kan taat atau ke pemerintahan, ada pemerintah teh wajib ditaati. Nah, tanda tanya pemerintah nu mana kudu ditaati, kudu diikuti. Padahal wanti-wanti dina Al-Qur'an mah la tusyrik billah, entong menyekutukan Allah, baik itu dari sisi sesembahan termasuk aturan kehidupan. Nah, pertanyaan, aturan kehidupan dari mana yang kita taati sekarang? Aturan dari Allah, aturan dari DPR, atau dari pemerintah? Yang kita dengarkan sekarang itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan kepres, berdasarkan inpres, peraturan pemerintah. Itu semuanya buatan manusia yang lemah, yang bodoh. Nah, termasuk di ruang publik, ya, interaksi itu tidak ada pemisahan. Dalam Islam harus dipisah di pendidikan teh gitu ya. Komo budak anu tos balik nu awewe resep ka lalaki, nu lalaki resep ka awewe. Yang lebih parah awewe jeung awewe resep lalaki jeung lalaki. Zaman ayeuna mah dicontohan ku pamarentahna. Mau disebutkan bisi apa nun atau sapal sudah menjadi mafhum semua kita ya. Boti eta teh itu karena iya penyuka botai penyuka bot ya.
Aduh, naudzubillah. Itu di sistem pengaturan hubungan interaksi lawan jenis laki-laki perempuan di sistem Islam itu dijaga dipisah. Sudah auratnya ditutupi, gaulnya dipisah. Ketika ketemu juga ada godul basor ya. Hukuman juga hukuman tegas gitu. Yang sekarang makan hanya hak asasi manusia teh yang diberlakukan, akhirnya kebebasan berperilaku yang diagungkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pilar yang paling utama itu di keluarga. Tadi sudah disebutkan ya, ketika keluarga dengan ibunya sebagai guru pertama, madrasatul ula bagi anak-anak sekarang, zaman ayeuna mah keluarga sedang dihancurkan. Bapakna di PHK, indungna dititah keluar ka imah atau kumaha nih. Budak teh cul gitu. Masih mending kalau kita cerdas memilih sekolah ke anak gitu, masih mending. Makanya pintar-pintarlah memilih guru, memilih sekolah yang cocok untuk seorang muslim, mencetak tadi ya kepribadian Islam, inti nama kepribadian Islam. Masalah keterampilan hidup itu bisa diajarkan juga di rumah, model dulu gitu ya. Bapak saya ngajarkan ngangon, bisa ngangon saya bisa gitu, hari ngingu hayam-hayam wae mah bisa, ngangon doma-doma muning wae mah. Kan sekarang mah ulah ngangon ku Kota Baru, ulah ngarit jadi negara nu teu balik teh. Nah itulah pilar pertama di keluarga bisa menjadi sekolah. Berikutnya juga kedua, sistem pendidikan negara gratis, guru dibayar mahal, sejahtera. Pernah Sayyidina Umar menggaji seorang guru itu 15 dinar sebulan. Coba 15 dinar. 15 dinar teh sabaraha? Mun diartoskeun ayeuna 60 gram. Zaman kekhilafan Islam guru dibayar itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi 60 gram. Ayeuna mah boro-boro 60 gram. Tadi aya guru honorer anu dibayar teh ngan 300.000 sabulan. Padahal dina Islam mah sabulan teh 60 gram. Pangalikeun ayeuna sabaraha kaos emas? 3 antam sabaraha? 1,5 berarti 60 gram sabaraha? 80 juta gaji guru zaman Islam. Eta teh nu ngajar alif-alifan, anu ngajar ikro di barudak di sekolahan 80 juta. Pan emas teh milik umum, milik negara, kemudian dikasihkan kepada rakyat. Guru dibayar ku emas, 15 dinar dibayar nage. Bandingkeun jeung sekarang penghinaan ka guru teh, penghinaan ka para pekerja. Nah itulah sistem pendidikan di negara yang menggunakan standar Islam dimuliakan. Anu nulis buku Pak, buku ditulis ditimbang buku nate digantian seberat emas. Lamun buku na di karang 1 kilo dibeli ku negara 1 kilo ku emas. Nyet ngarang buku mun skripsi atau anu ngarang buku, setiap buku yang ditulis oleh seorang pengarang, penulis, etas dibayar seberat buku itu. Misalnya Ustadz Tono membuat Fikrul Islam, timbang wah 1 kilo ku negara bayar, tah ya buku jadi milik umat, wakaf, tapi ku negara digantian tah 1 kilo beratnya. Aduh 1 kilo itu berarti 1000 gram. Aduh Masya Allah, mending jadi penulis digantian ku negara.
Nah seperti itulah tanggung jawab negara. Maka pantas dalam sistem Islam perpustakaan teh berkembang cepat. Nah, pernah di Cordoba. Cordoba itu bagian dari Daulah Islam dulu. Pada abad ke-10 ada sebuah perpustakaan yang koleksinya menyiapkan atau menyediakan 400.000 judul buku. Eta di Spanyol, Andalusia anu aya nama atas negeri Nasrani. Berikutnya di Darul Hikmah Kairo di Mesir. Hebat deh zaman Islam aya buku di perpustakaan seueurna 2 juta judul. Masya Allah, 2 juta judul. Abdi ge diajar ngoleksi jadi buku itu di rorompok tuh. Ya sebagian kenging nyuhunkeun, sebagian kenging nya menang nyium, menang nyanak gitu di perpustakaan umum. Bae da eta mah tos diwakafkeun ku nagara gitu nya, sanak we. Ya memang kan dimanfaatkan ya. Nah, memang harus ada kecintaan terhadap buku. Ini di Sam, di Tripoli. Nu ayeuna janten Suriah, Palestina. Perpustakaan Tripoli 3 juta judul buku. Nah, kemudian ada lagi selain di Cordoba itu di Andalusia ada perpustakaan Al-Hakim. Ruanganana seueur aya 40 ruangan, 720.000 judul buku. Ieu teh zaman kekhilafahan Islam. Zaman itu di zaman abad pertengahan perpustakaan di barat gereja Canterbury, ini juga gereja kan, berarti agama apa di situ? Abad ke-14 setelah jauh ya jauh. Ini terkategori modern. Paling banyak hanya dikoleksi atau disediakan 1.800 judul buku, masih kalah ya, masih kalah oleh perpustakaan Islam. Kemudian juga di zaman Khilafah Abbasiyah ya, di Irak perpustakaan umum teh setiap masjid disediakan perpustakaan untuk umum di setiap masjid. Nah di sini juga Nurul Firdaus insya Allah nanti ke depan siapkan perpustakaan ya, baru sedikit bukunya, hanya kitab-kitab Al-Quran. Harusnya sakopah Islam nijomul hukmi nih sediakan nijomul Islam di situ, karena itu adalah bagian dari mencerdaskan umat. Itu setiap masjid harusnya ada perpustakaan menurut Islam. Itulah sehingga zaman kekhilafahan Islam fasilitas umum itu diperhatikan dan maju. Masjid ada perpustakaannya, kemudian di madrasah juga dibangun, perpustakaan dibangun. Ayeuna mah ya punten-puntennya pun bojo ngontak kepala perpustakaan KBB, dinas perpustakaan di KBB, ruangan teh alit teh, buku nage ngan sakedik, beuh cing teh ieu mah sok ngajajab gitu kan, kami mengontak kepala dinas kepala pendidikan, kemudian juga dinas perlindungan anak, termasuk kepala perpustakaan untuk wilayah kabupaten di Bandung Barat di KBB. Menyedihkan, diduakeun jeung tempat salat, mushola perpustakaan teh eta tingkat level kabupaten, jeung tara aya nu dongkap, tara aya nu maca, tara aya nu nambut buku, tara aya nu motokopi, karena anggarannya juga tidak ada. Kasihan. Itu di level kabupaten. Kemudian di level provinsi di Bandung, daerah Bandung Timur, saya juga pernah
bukan pernah ya, beberapa kali berkunjung ke sana sambil membawa kontakan untuk berdiskusi tentang masalah keumatan, ternyata juga sama, menyedihkan gitu. Jarang umat membaca buku ke situ, jarang. Sedih lah ya, begitulah. Padahal menurut orang, para peneliti justru literasi Islamlah yang menjadi inspirasi kemajuan pengetahuan Barat. Ya, kita tahu kan ahli-ahli kedokteran dari Islam, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Ibnu Khaldun, siapa lagi? Iya, para ilmuwan Islam. Jadi intinya Barat mengagumi dan menginspirasi, bahkan mengambil alih perpustakaan Islam yang diboyong ke negeri Eropa sana. Nah, ini tadi disebutkan ilmuwan Islam yang menjadi penyumbang kemajuan Barat itu: Ibnu Sina, Zarkili, Al-Hawarizmi, Al-Idrisi, Jabir Hayyan, Ibnu Haisam, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terakhir ini ekosistem sosial. Karena di masyarakat kita itu sudah masyarakat yang apatis, kemudian egois, individualistis, abe. Karena urusan pendidikan teh, karena pergaulan GAB, teu kudu ngatur-ngatur batur atuh sorangan ge hese cenah. Akhirna kultur individualis teh tidak ada. Kultur saling mengoreksi tidak ada. Ya, mun abdi ngalangkung ka Kota Baru, heg murang kalih teh awewe lalaki popoekan gitu nya ayeuna. Contoh soro teh ku motor, neng ieu teh geus kawin can, Asep ieu teh geus kawin can. Da teu kudu kitu Pak, cenah bapak ge da pernah moralin. Ieu mah bisi cing teh ieu teh haram, duduaan berholwat gitu dinu poe kanapeun tangkal atawa napi dina taman teh gitu. Jadi nafsi-nafsi we Pak cenah. Teu kudu ngatur batur, bapak we aturan sorangan, cenah atur sorangan. Entah kitu. Akhirna kan urang oge, wah daripada api urusan jeung polisi yang berangkat. Bisa jadi teh budak ngalaporkeun jeung aya pengganggu atawa fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya ngambil aman, kumaha sia we lah, pek we bobogohan, pek we dan lain sebagainya lah. Silih cabak dan lain sebagainya gitu. Akhirnya sistem ekonomi dan struktur masyarakat yang apatis, individualis, egois, hedonis. Nu penting ngeunah sorangan, bagja sorangan, tong ngaganggu batur. Nah, itulah yang terakhir udah ini kesimpulan. Jadi Bapak Ibu Ikhwani Fillah rahimakumullah sekalian, visi perubahan yang harus menjadi generasi emas nanti itu hanya pemuda dan Islam. Saya juga pemuda nih. Menurut WHO, pemuda itu dulunya 40 tahun ya. Yang sekarang digeser 60 pun disebut pemuda. Jadi lebih dari 60 tahun lansia. Saya berarti masih kena pemudanya. Artinya ya siaplah. Kesimpulannya ya. Jadi sabar ya. Ya maksara sabar, wahai para pemuda. Pemuda senior. Oh iya. Tamu perintah kawin kadang sanes perintah ngadidik. Ya matur. Terakhir ini jadi kesimpulannya
hanya dalam Islam yang bisa mengarahkan pendidikan agar kaum muslim menjadi kekuatan adidaya yang bisa memimpin dunia, bisa mengusir Israel. Nah, sekarang pertanyaan, ada enggak dari segelintir negara yang bisa mengusir Israel dari Palestina? Iran pun itu teh bukan mengusir, hanya terusik. Pada Iran dibom, kemudian membalas serangannya, tapi hanya sekali dua kali. Seterusnya Israel aya we ngaganggu di Gaza, ngaganggu umat Islam. Nah, yang kita arahkan sekarang adalah didik anak kita supaya bisa menjadi penegak peradaban dunia, mengusir kebatilan di atas muka bumi. Boh istri, boh pamegat. Karena dengan pendidikan Islam akan lahir para ulama yang ahli di bidang sakopah Islam. Artinya ahli termasuk dalam teknik berperang. Memilih senjata yang tepat untuk mengusir Israel itu pakai apa? Bukan pakai ketepel saja, bukan pakai batu saja. Bisa jadi nanti mah anak dan cucu kita yang bisa membuat senjata canggih, bisa menghilangkan Zionisme di Palestina. Insya Allah, amin, amin, anak cucu kita ya. Nah itu hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, yang terakhir, hanya sistem Islam yang akan melahirkan generasi emas, bukan asta cita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah, kekeliruan ada di kebodohan saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur Ustaz, luar biasa pemaparan pada malam hari ini mengenai masalah pendidikan ini. Baik, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Barangkali ada dari hadirin yang online, mumpung ini ada kesempatan emas, bisa bertanya langsung kepada Bapak Pendidikan Islam. Saya ciler. Masya Allah. Dan juga ya seblok barat lah. Seblok barat dunia Islam. Maupun bagi hadirin yang hadir di Masjid Nurul Firdaus ini, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya pada tema hari ini. Silahkan Ustaz. Boleh. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana dulu perpustakaan itu bisa populer di tengah umat lah gitu ya. Tadi sampai datanya juga luar biasa. Ini memang bukti kalau kita ukur dengan keadaan kita sekarang, dengan kala itu tadi itu ketika dipublikasikan, bahwa dulu itu memang perpustakaan itu ramai, bahkan bisa mengalahkan pasar ramainya gitu kan. Betul. Tapi sekarang kan kembali. Jadi bukti bahwa memang betul bahwa Islam itu tidak hanya di benak umat gitu kan. Nah, sekarang kembali yang ramai itu pasar. Betul, betul. Perpustakaan mah ya yang mereka sudah kayak gitu. Ya. Ayat gitu kan. Pasar mah untuk mengisi perut ya. Nah, sedangkan perpustakaan untuk mengisi otak. Jadi bukti bahwa memang ketika pemahaman Islam itu lepas dari kepala gitu kan, sehingga memang lahir ke budaya, ke aktivitas, makanya ke habit juga yang tidak Islamian gitu kan. Jadi kenapa perpustakaan itu di tengah masyarakat ramai, yang karena masyarakat di kepalanya Islami gitu kan, nah, mereka berpikir ayat bicara kan gitu kan. Betul. Bahkan ayat pertama itu Iqra gitu kan. Hebat, betul. Sehingga ketika mereka itu membaca itu jadi rumusnya Al-Quran. Betul, betul. Karena memang masyarakat Qurani kan gitu ya. Betul. Sehingga yang lahir juga budaya
budaya Quran kan salah satunya membaca. Nah yang jadi PR kita juga nih, kita kan ceritanya nih sedang memperjuangkan tegaknya Quran gitu kan. Pelaku harusnya aktivitas Quran itu juga melekat pada kita. Salah satunya baca. Allahu Akbar. Kita sekarang Iya. yang ceritanya kan Quran itu pejuang penegak Quran gitu kan. Salah satu betul. aktivitas Quran itu adalah membaca. Allahu Akbar. Betul. Iqra. Itu salah satu itu bagi kita nih gitu kan. Nah, jadi memang ya pada saat yang sama kita juga kuat-kuat dengan umat, ya pada saat yang sama kita diri kita dan barang-barang terbaik gitu loh. Pada bentuk individu Qurani gitu ya. Salah satunya adalah membaca gitu. Jadi Allahu Akbar. Orang-orang ini Quran kita aku membacanya gitu kan. Kenapa? Karena ini ayat dan karena ini aktivitas ayat gitu loh. Allah. Jadi ya dulu gitu kan baca gitu kan. Maka di belakang itu untuk dorong orang baca sangat ini ada ayat bicara kayak gitu. Tapi itu salah satunya gitu kan. Kemudian juga tadi di antara ketinggian posisi wilayah pendidikan itu wilayah ilmu gitu ya. Nah, sekarang kan kita lihat nih ketika zaman itu berubah tadi Islam lepas dari umat kan ilmu itu versusnya itu kan hiburan gitu ya. Nah, jadi musuhnya hiburan gitu kan. Betul. Antara ilmu dengan hiburan itu dua hal yang. Nah, karena juga kita ukur nih majelis ilmu dengan majelis hiburan kira-kira bagaimana? Allahu Akbar. Betul. Artinya memang ya itulah posisi ketika Islam lepas memang yaitu majelis ilmu juga kalau kepala Islam ini lebih tertarik karena ini ayat bicara juga. Ayat bicara terkait majelis ilmu gitu kan. Betul. Ya karena memang ayat tidak ada di kepala, hadis tidak ada di kepala, yang ada yang syahwat, ya rame tempat hiburan gitu kan. Elehku lapang bola. Nah itu juga. Ya Allah. Jadi ini juga memang di antara pertama mungkin untuk PR kita gitu kan untuk itu hal-hal kecil yang Quran gitu kan. Yang kedua memang efek dakwah kita menjudul menyampaikan Quran dengan umatnya. Salah satu efeknya itu ketika umat sudah senang baca, umat sudah senang majelis taklim, berarti saya Islam bisa merasakan gitu kan. Iya. Berarti dakwah berarti kayak efeknya gitu kan. Allah. Nah, kalau umat yang bisa baca dan bisa majelis taklim, maka PR bisa lagi PR dakwah gitu. Betul. Umatnya masih dididik aja berarti. Itu Allah. Ya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih tambahannya. Ini perintah Iqra, perintah membacanya. Itu kan bagian dari sistem pendidikan di tengah-tengah umat. Bukan hanya mendengar, melihat, menyimak, mempraktekkan, tapi dari membaca juga kita bareng-bareng untuk memahami semua permasalahan. Di Al-Quran surat Al-Alaq ya, ini yang menjadi dasar juga bagi kita sebagai umat Islam. Perintah kepada Rasul sama dengan perintah kepada kita untuk terus membaca, menulis, menghitung, menalar, berpikir, bertindak. Masya Allah, inspirasi yang sangat menggugah dari Ustaz Ton. Betul, kita mah kalah oleh hiburan, eleh dengan membaca atau mengkaji. Ya punten-punten kapah wae ya, dari dulu waktu disebarkan di Masjid Agung ku budak teh kalah dipakai lang layangan lain dibaca. Ya Allah. Jadi hiburan. Iya. Media baca yang harusnya dibaca gitu. Tong beroning bapak-bapak budak itu bapak-bapak ge sarua resep kana dilipat-lipat. Lain dicarek kalah budak teh pipilueun jeung budak bapak-bapak teh. Itu dah tadi teh budaya bacana rada sempit. Atau enggak? Cukup. Terima kasih Ustaz. Ya alhamdulillah, masya Allah. Jadi expand ya, jadi lebih meluas pemahaman kita mengenai pendidikan ini luar biasa. Baik, barangkali ada yang lain satu lagi mungkin pertanyaan atau cukupkan sekian. Bagaimana Kang Lili, apakah online ada
Tidak ada. Baik, mungkin kita cukupkan saja sekian untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.